Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada subuh kali ini Allah masih melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kemampuan untuk bersama-sama hadir menyambut seruan Allah salat subuh berjamaah, sekaligus kita meneladani sabda-sabda dari Rasulullah SAW. Pagi hari ini kita mengangkat tema tentang maratibul ibadah wa sa'yul mu'min nahwal akmal. Martabat ibadah dan upaya seorang mukmin untuk lebih sempurna. Martabat kedudukan ibadah dan upaya seorang mukmin menuju lebih sempurna. Al-iman mabda'ul kamal. Inna dukhulal jannati mutlaqun mutawaqqifun 'alal iman wat tauhid la ghaira. Iman adalah sumber dari kesempurnaan. Dan masuk surga itu secara mutlak bergantung pada keimanan seseorang, bergantung kepada tauhid seseorang, bukan yang lain. Faman amana billahi ta'ala wa rusulihi wa kutubihi wa malaikatihi wal yaumil akhir wal qada'i wal qadari wa mata wa huwa la yusyriku billahi syai'an quti'a lahu bidukhulil jannah. Maka barang siapa beriman pada Allah Ta'ala, beriman pada Rasulullah, beriman pada kitab-kitab suci Allah, malaikat Allah, hari akhir, qada dan qadar, kemudian mati, dia tidak syirik, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, quti'a lahu bidukhulil jannah. Maka dipastikan orang itu akan masuk surga. Maka dipastikan bahwa orang itu akan masuk surga. Wa tarkul faraid wa fi'lul muharramat yamna'u min dukhuliha ma'an najin min ghairi iqab. Sementara seseorang yang meninggalkan yang fardu, mengerjakan yang diharamkan, akan menghalangi orang itu masuk surga bersama orang-orang yang selamat tanpa hukuman. Orang muslim iya, masuk surga iya, tapi dia meninggalkan yang wajib-wajib, yang haram malah dikerjakan. Masuk surga iya, tapi mesti dihukum dulu, mampir ke neraka dulu kalau dia masih melakukan yang diharamkan oleh Allah. Wala yadkhuluha min fi'li man fa'ala dzalika illa ba'dal qisas. Maka orang yang seperti itu enggak mungkin masuk surga tanpa dikisos dulu. Harus dihabiskan dosanya di neraka dulu, baru bersih,
habis hukumannya baru masuk surga, asal orang itu tidak mensekutukan Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan suatu apapun, pasti masuk surga. Namun para jamaah sekalian, sudah pasti seorang yang beriman itu pasti ingin yang lebih sempurna, dan ingin masuk surga tanpa harus mampir dulu di neraka. Kalau orang ingin seperti itu, pasti dia akan berusaha terus menuju kesempurnaan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dari hadis Abi Dzar radhiyallahu an, dari Nabi SAW bahwa beliau pernah bersabda, "Ma min 'abdin qala la ilaha illallah summa mata 'ala dzalika illa dakhalal jannah." Sabda Rasulullah SAW, tidak ada dari seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian mati membawa kalimat la ilaha illallah itu, kecuali dia pasti masuk surga. Dari Nabi juga beliau pernah bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa sungguhnya Nabi Muhammad hambanya dan rasulnya, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan sesungguhnya Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan rasul Allah, wa kalimatu alqaha ila Maryam, dan kalimat Allah yang diletakkan kepada Maryam, wa ruhun minhu, dan ruh dari Allah, wa annal jannata haqqun, dan bahwa sungguhnya surga itu benar, wa naru haqqun, dan neraka itu benar, adkhalahullahu jannah, Allah pasti akan masukkan orang itu ke surga, ala makana minal amal, berapapun amalnya, sedikit, sedang, banyak, tidak peduli Allah, tapi pasti dimasukkan surga. Maka ini penting bagi kita untuk benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya itu jaminan pasti untuk masuk surga. Dan tauhid kita itu, para jamaah sekalian, nggak boleh cacat dengan syirik dalam bentuk apapun, harus benar-benar bersih. Setelah itu kita amal apapun, asal kita tidak syirik, dipastikan oleh Rasulullah pasti akan dimasukkan surga oleh Allah. Maka urusan perkara iman ini harus benar-benar kita seriusi, kita ilmuni, supaya benar-benar kita kalau toh harus berdosa, jangan sampai dosa syirik, supaya ada sisanya. Kalau sudah ada syirik, betapapun baiknya kita tidak tersisa, habis bersih, malah dimasukkan neraka oleh Allah. Tapi kalau nggak syirik, kita manusia mustahil tidak punya dosa, pasti punya. Tapi Allah mengampuni asal kita tidak syirik. Kita sudah bersaksi bahwa hanya Allah sebagai Tuhan, tidak ada sekutu, bahwa Muhammad ada hamba dan Rasulullah, Yesus adalah hamba Allah dan Rasul Allah, surga itu benar, neraka itu benar, dipastikan akan masuk surga. Para jamaah yang dimuliakan Allah, karena itu seorang mukmin akan terus berusaha untuk menghindarkan dari segala macam dosa, apalagi dosa syirik, sehingga dia akan berusaha menghindar terus dari api neraka. Sekecil apapun dosa, dia akan rasakan berat, karena yang dilakukan itu adalah dosa kepada Allah. Maka bagi seorang mukmin, dosa itu sekecil apapun dia akan rasakan berat baginya. Al-aslu fi ibadatillah al-muhafadhu alal faraid ma'atarkil muharramah. Sebenarnya asal
usul dari ibadah pada Allah itu adalah menjaga yang fardu, meninggalkan yang haram. Itu saja dilakukan, ada jaminan sudah, faza ayyuma fuzin wa aflah ayyuma falahi. Orang mengerjakan yang fardu, orang meninggalkan yang haram, itu sudah ada jaminan akan selamat dan akan menjadi orang yang paling sukses. Dalam riwayat Imam Ahmad, dia berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah SAW. Ada seseorang datang pada Rasulullah SAW, faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, syahadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa annaka Rasulullah, dan sungguhnya engkau adalah Rasul Allah, wa shallaitul khamsa, saya sholat 5 waktu, wa addaitu zakata mali, saya telah melaksanakan zakat hartaku, wa sumtu Ramadan, saya telah puasa Ramadan. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, man mata ala hadha kana ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada yaumal qiyamati. Siapa yang meninggal dalam kondisi seperti ini, maka dia akan bersama para nabi, dia bersama para siddiqin, dia akan bersama para syuhada pada hari kiamat nanti. Hakada wa nasoba usbu'aihi malam ya'uqqa walidayhi. Beliau kemudian menempelkan jari-jarinya begini selagi tidak berdurhaka kepada kedua orang tuanya, selagi orang itu tidak durhaka pada kedua orang tuanya. Berarti hanya itu yang menghalangi seseorang tidak bersama Nabi, siddiqin, syuhada, kalau dia melakukan sudah sebagaimana disebutkan oleh orang tadi, 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, menunaikan zakat, puasa Ramadan, itu sudah ada jaminan dari Rasulullah untuk bersama Nabi, siddiqin, syuhada nanti pada hari kiamat, selagi tidak durhaka pada kedua orang tua. Berarti ini sekaligus peringatan bagi kita semua yang sudah alhamdulillah melaksanakan faraid, meninggalkan yang haram-haram, itu sudah ada jaminan bersama para nabi. Tetapi ada satu hal yang akan menghalangi, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Apa itu durhaka? Wa huwa adamul ihsan ilal walidaini kama amarallahu azza wa jalla wa rasuluh. Apa itu durhaka orang tua? Tidak berbuat ihsan pada kedua orang tua sebagaimana diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Memang termasuk dosa besar ya, melawan kedua orang tua. Dan yang akhir-akhir ini sering disepelekan oleh orang-orang zaman sekarang. Bahkan semakin ngeri kalau kita lihat kadang di media massa, orang tuanya, ibunya dipenjarakan hanya gara-gara rebutan warisan, biasanya begitu. Nah, ini sangat disayangkan. Kita sebagai orang beriman tentu setelah Allah kita harus berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Tentu nggak ada batasnya ya ihsan itu ya. Pokoknya berikanlah yang terbaik. Mari kita berusaha. Memang semua itu biasanya ya berat, kalau namanya perintah itu biasanya ngelawan hawa nafsu. Itu yang kita rasakan berat. Tapi setidaknya kita harus punya pemahaman bersama, untuk orang tua berikanlah yang terbaik, bahkan lebih baik dari untuk diri kita, anak kita, istri kita. Sebenarnya itu ihsan. Katakanlah orang tua makan dulu,
Kalau orang tua nggak makan, kita nggak makan lebih dulu. Anak kita nggak usah makan, istri kita nggak usah makan. Orang tua dulu. Setelah orang tua baru kita sekeluarga. Sebenarnya itu tuntunan Islam. Tetapi kelihatannya berat untuk sampai seperti itu. Jarang. Karena itu ya tetap kita harus berusaha, beri yang terbaik. Minimal apapun caranya supaya orang tua itu tidak kecewa. Ada kasus di zaman Rasulullah SAW, Umar diperintahkan oleh Rasulullah nanti kalau bertemu namanya Uwais Al-Qarni suruh minta doa. Akhirnya walaupun beliau sebagai khalifah, akhirnya ditakdirkan ketemu orang tersebut. Padahal beliau orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah. Kata-katanya sering mendahului ayat turunnya Al-Quran. Setan pun takut pada Umar bin Khattab. Jasanya tidak terhitung kepada Islam. Beliau masih disuruh minta doa pada seorang namanya Uwais Al-Qarni. Ketika ditanya ternyata amal baiknya apa, beliau itu pernah saking pingin baktinya kepada orang tuanya menggendong orang tuanya untuk haji dalam jarak 1000 kilo. Wah, sini Jakarta berarti ya. Dulu jarang kendaraan mungkin atau tidak punya mungkin, digendong sampai ke haji. Itu sampai beliau itu, kata Rasulullah itu, beliau tidak dikenal di dunia tapi dikenal di langit. Oh, masyhur di kalangan para malaikat saking baiknya. Ya amal yang nonjol ya cuma itu, gendong orang tuanya haji dalam jarak 1000 kilo. Kira-kira kita sanggup enggak gendong orang tua 1000 kilo? Sepertinya belum ada ceritanya yang sanggup selain Uwais Al-Qarni. Makanya diistimewakan. Ya setidaknya kalau enggak gendong 1000 kilo, kalau lihat orang tuanya batuk-batuk diperhatikan. Orang tuanya lama jenuh di rumah ya disenangkan kemana. Atau jarang makan yang enak, sekaligus dibawakan makanan yang enak. Orang tua kita upayakan untuk diutamakan melebihi diri kita sendiri. Kalau belum bisa minimal pemahamannya seperti itu, amalnya diusahakan. Ya memang bukan hal yang mudah yang seperti itu karena pahalanya besar. Zaman sekarang malah seringkali kan istrinya dulu yang dipikirkan, istrinya lagi, anaknya lagi, istrinya lagi, anaknya lagi, anaknya lagi, istrinya lagi. Setelah selesai cucunya lagi, cucunya lagi. Lah mana orang tuanya yang dulu gembol, nyewoin, dulang. Nah, itu seringkali dilalaikan oleh orang-orang zaman sekarang. Bahkan seringkali kita rasakan sekarang orang tua itu diposisikan seperti pembantu, ngantar cucu, kemudian orang tua itu di rumah suruh masak, suruh nyuci, suruh apapun. Kemudian yang lain anak-anaknya gadget terus sama teman-temannya. Ini sebenarnya harus kita rubah, kita bina, kita didik anak-anak kita itu supaya diupayakan dia yang meladeni orang tuanya supaya berkah hidupnya. Dan saya mendambakan paling mungkin itu pesantren untuk bina anak seperti ini. Kira-kira kalau pulang itu gak mau diladeni, nyuci sendiri, semua dikerjakan oleh anak santri itu paling mungkin itu. Dan alhamdulillah ada pesantren model seperti itu sekarang, yang akhirnya orang tua saking
senangnya terharu sampai menangis. Ketika pulang anaknya seperti itu, ibunya nyapu, ibu sudah saya nyapu, ibunya nyuci, bu saya aja yang nyuci, ibunya apapun sudah, ibu istirahat saja. Padahal ini masih anak SMP. Dulunya bandel di rumah, setelah dipesantrenkan setengah tahun berubah. Kata orang tuanya itu. Alhamdulillah, mestinya memang pesantren-pesantren itu mengutamakan hal-hal akhlak seperti ini supaya Islam itu hadir. Utamanya ya pelakunya itu hidupnya semakin barokah. Ini saja orang yang dijamin akan dikumpulkan para nabi, para syuhada, para siddiqin, itu akan terhalang kalau sampai berani kepada kedua orang tua. Maka para jamaah sekalian, mumpung orang tua yang masih ada, kalau sudah nggak ada ya didoakan, maka kita harus berusaha menomorsatukan kedua orang tua kita. Sudah itu Ustadz sudah, tapi orang tua saya itu kurang terus. Saya kasih 1 juta kurang, 2 juta kurang, 10 juta kurang. Sementara gaji saya itu cuma 3 juta, kasih 1 juta kurang lah. Kita punya kebutuhan yang nggak cukup. Terus kita dituduh durhaka oleh orang tua. Kamu itu. Nah ini yang masalah. Kadang-kadang ada yang konsultasi begitu, sudah berusaha untuk bakti, tapi masih dituduh durhaka. Ustadz gimana? Kalau udah seperti itu, jangan sedih, jangan pusing. Memang kadang ada orang tua yang kurang terus, nggak tahu posisi anak. Karena kadang orang tua sekarang juga nggak ngerti juga, kena arus materialis juga. Maka ketika seperti itu, nggak ada masalah kalau dituduh nggak bakti. Yang penting kita bakti. Seperti orang nggak masalah dituduh jadi maling, asal kita bukan maling. Dituduh kita bukan ahli ibadah, asal kita jadi ahli ibadah nggak apa-apa. Yang masalah kalau kita nggak berbakti, berani, kita jadi maling, kita jadi koruptor, itu masalah. Tapi kalau dituduh tidak ada masalah, karena kadang-kadang memang pandangan manusia itu sempit ya. Yang penting kita udah berusaha, Allah yang lebih tahu. Tapi pada umumnya insya Allah orang tua yang normal itu menginginkan anaknya itu hidupnya nyaman, tenang, tentram, damai. Malah kadang-kadang dikasih, biasanya orang tua malah nolak. Sudah nak, pakai aja. Lah itu tumbuh oleh tutup. Anaknya ngerti, orang tuanya ngerti, alangkah damainya dunia ini kalau begitu. Dan itu biasanya ya muncul dari orang tua yang beriman dan anak yang beriman. Para jamaah sekalian, memang kita seandainya mencukupkan yang fardu saja, melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, sudah mencukupi untuk masuk surga. Tetapi seorang mukmin itu akan berusaha untuk menjadi yang lebih sempurna lagi. Ya juzulil muslim ayatrukan nawafil wa tatawu'at mutlaqan. Orang muslim boleh meninggalkan yang sunnah-sunnah atau yaf'alul mubahat, melakukan yang boleh, awil makruhat atau yang makruh. Wa huwa la yu'akhadhu ala syai'in min dzalik, dan dia tidak berdosa selama dia melakukan yang wajib dan menjauhi yang haram. Tapi dengan syarat meninggalkan yang sunnah ini secara individu, dan meninggalkannya itu tidak menyepelekan sunnah. Kalau menyepelekan sunnah bagaimana? Kalau menyepelekan yang sunnah, maka ini malah bahaya. Kalau menyepelekan itu bisa jatuh pada kufron wa maruqon minaddin, bisa jatuh kufur, keluar dari agama. Waridatun yustatabu alaiha, dan menjadi murtad, disuruh taubat. Maka kalau kita misalnya meninggalkan sunnah ya karena malas begitu saja, atau masalah masih capek begitu saja, tapi tidak menyepelekan yang sunnah. Apalagi kalau digunakan
secara jamaah, seperti faham ingkarus sunnah misalnya. Saya yang wajib-wajib saja, nggak mau yang sunnah-sunnah, mengingkari yang sunnah, maka kalau ini ya wajib diminta taubat kembali kalau seperti ini. Karena apa? La siyama wa anna suriat di jabri naksil faraid. Karena sebenarnya amalan sunnah itu diberikan oleh Allah untuk menembel yang fardu-fardu. Wa ma yakunu fihi min khalal, dan menembel yang kurang-kurang. Kalau nggak pakai sunnah bolong-bolong, nanti yang fardu-fardu yang kurang-kurang itu nggak tertembel. Wal muslim alladhi yarjun najah, sementara seorang muslim yang menginginkan selamat pasti dia akan tamak, pasti dia akan menginginkan sekali ila rafi'id darajat, kepada derajat yang paling tinggi. Dan caranya adalah al-ityan bin nawafil. Adanya caranya satu-satunya adalah melaksanakan yang sunnah-sunnah. Karena ityan bin nawafil, melaksanakan yang sunnah itu ziyadatu qurbin minallah ta'ala wa kamal. Semakin nambah sunnah, semakin nambah yang sunnah, semakin nambah yang sunnah, maka akan menambah kedekatannya dengan Allah dan semakin sempurna imannya. Dan ini yang dilakukan oleh seluruh para sahabat. Kan para sahabat itu gak ngelihat itu wajib, sunnah, gak ngelihat, yang penting itu perintah Allah, perintah Rasulullah dikerjakan. Sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang pada kalian dari Rasul, maka ambillah. Dan apapun yang dicegah oleh Rasulullah pada kalian, maka hentikanlah. Nah, ini semua dilakukan oleh para sahabat. Raghbatan fi tsawab, adalah berharap pahala, berharap rahmat, berharap ridho dari Allah, dan juga menjauhi kemaksiatan. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang dilakukan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, dan para ulama salafun soleh, para imam-imam terdahulu, serius dalam meningkatkan derajat imannya, karena ingin ziyadatu qurbin min Allah, karena ingin terus dekat dengan Allah, ingin terus dekat dengan Allah, walaupun sebenarnya yang fardu saja dikerjakan tanpa ngamalan sunnah itu sudah ada jaminan surga. Asal yang niatnya tadi tidak nyepelehkan sunnah, itu sudah ada jaminan. Tapi sahabat tidak mencukupi itu. Tabiin, para salafun soleh, para imam nggak seperti itu. Tapi apapun yang dari Rasulullah, apapun yang dari Allah, beliau semangat untuk mengerjakannya. Karena apa? Karena ingin semakin dekat pada Allah, karena ingin semakin sempurna imannya. Nah, ini kadang-kadang kita nggak punya keinginan seperti ini, sehingga kadang-kadang kita itu nggak meningkat. Iman kita, amal kita pancet, stagnan, mulai kecil sampai tua, sampai mati pancet, rutinitas saja. Nah, kalau kita punya keinginan semakin dekat pada Allah, semakin sempurna imannya, insya Allah akan tambah. Sedikit atau banyak mesti tambah, mesti tambah, mesti tambah. Karena apa? Kita semakin ingin dekat dengan Allah, semakin ingin sempurna, nggak ada jalan lain kecuali ngamalkan sunnah. Kalau yang fardu itu ya tutup poin aja. Tapi ingin derajat makin tinggi, dekat dengan Allah, maka jalan satu-satunya para jamaah sekalian adalah melaksanakan yang sunnah tersebut terus dilaksanakan. Supaya apa? Ya, supaya dekat dengan Allah. Kalau udah dekat dengan Allah, bagaimana untungnya? Maka ada sebuah hadis sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat Imam Bukhari, Rasulullah pernah memberikan kabar gembira
Bagi orang yang ingin dekat dengan Allah, ingin terus menyempurnakan imannya, menambah amal solehnya, itu keuntungannya sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah bersabda meriwayatkan dari Allah dalam hadis qudsi, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adani la u'idhannahu wa la in da'ani la ujibannahu. Nah, ini keuntungannya para jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian. Kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya, hambaku itu akan terus menerus mendekatkan diri kepadaku, kata Allah. Caranya dengan apa? Bin nawafil, dengan ibadah-ibadah sunnah, dengan ibadah-ibadah sunnah. Ini perlu digarisbawahi. Kita ingin semakin dekat dengan Allah, berarti ini kuncinya. Ditambah terus ibadah-ibadah sunnah. Sampai kapan? Hatta uhibbahu, sampai saya mencintainya. Nah itu, sampai dekat dengan Allah, sampai saya mencintainya, kata Allah. Fa idza ahbabtuhu, kalau saya sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka saya akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, saya, kata Allah, akan menjadi pandangannya ketika dia melihat. Wa yadahu alladhi yabtishu bihi, saya akan menjadi tangan orang itu ketika dia memukul. Wa rijlahul lati yamshi biha, dan saya akan menjadi kaki orang itu ketika dia berjalan. Wala in sa'alani la u'tiyannahu, kalau dia meminta padaku, pasti aku akan memberikannya. Wala in ista'adzani la u'idhannahu, kalau orang itu mohon perlindungan kepadaku, kata Allah, pasti aku akan melindunginya. Wala in da'ani la ujibannahu, dan sungguh jikalau orang itu berdoa padaku, pasti aku akan mengabulkannya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Inilah keuntungannya Bapak Ibu sekalian, dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah, kekasih Allah. Dan ini sering kita sebut sebagai wali-waliullah, yang apapun yang dia lakukan pasti terkabul karena dijamin oleh Allah. Sampai-sampai ada istilah di Jawa ini, biasanya orang-orang tua lek ngomong sing hati-hati, engko ono wali liwat. Karena ada wali liwat ngomong amin gitu toh, ya terkabul, sudah terjadi. Maka kita orang Jawa biasa dinasihati suruh bicara itu yang baik-baik saja, supaya kalau ada liwat amin, terkabul yang baik-baik. Kita ngomong jelek, terjadi yang jelek betulan. Naudzubillah min dzalik. Itu semua para jamaah sekalian ternyata sebenarnya adalah diberikan pada kita semua orang beriman, termasuk kita-kita ini. Kita punya peluang yang sama untuk jadi wali-waliullah, kekasih-kekasih Allah. Caranya seperti itu tadi. Yang fardu semua kerjakan, yang diharamkan semua tinggalkan, tambah dengan sunnah, dan mulailah dari yang paling ringan, yang paling kecil, terus melangkah semakin lebih berat, semakin lebih besar lagi. Karena biasanya kalau sudah merasakan nikmatnya iman, namanya halawatul iman, yang berat-berat itu sudah terasa ringan, sudah semua. Yang orang lain melihat itu susah, terasa malah nikmat kalau sudah merasakan nikmatnya iman. Itu bisa dilakukan para jamaah sekalian, wa mayazalu, itu dengan terus menerus. Jadi gak boleh dok-dok nyeng atau nyeng-nyek dok, terus menerus.
nyeng-dop atau dop-dopnya nggak boleh. Tapi terus rutin, istiqomah terus menerus. Nanti kalau Allah udah mencintainya nanti dikabari oleh Allah, biasanya gitu. Ada kliknya biasanya, langsung diloncatkan naik ke derajat lebih tinggi dari kita semua. Karena para aulia itu ternyata seluruh dunia ini saling kenal, walaupun beda negara, nggak pernah ketemu, saling kenal mereka. Sering terjadi seperti itu. Seorang Indonesia mau mondok ke Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki di Mekah, orang Bangil. Setelah sampai di sana, dari mana? Dari Bangil, dari Indonesia. Kenapa kamu harus mondok ke sini? Di sana ada ulama besar. Di Bangil, suruh pulang. Sementara orang sekitar tidak kenal itu. Bukan ulama yang terkenal yang pondoknya besar, ribuan murid, enggak, orang biasa. Orang lain tidak tahu, tapi Sayyid Muhammad yang di Mekah tahu, kenal dia. Saya pernah ke Turki bertemu dengan Syekh Fathullah Gulen, juga yang dikenal waliullah juga. Kemudian saya pulang ke Indonesia, punya teman di Pasuruan mondok, masih muda, masih belum umur 20 tahun. Lah, ini anak pondok ini nggak pernah keluar negeri nggak pernah, kemana-mana nggak pernah. Lah Syekh Fathullah Gulen itu kirim salam pada anak ini yang di pondok ini. Tapi anak yang di pondok ini memang terkenal aneh. Dia mondoknya di Pasuruan sana, kata kiainya, kata teman-temannya, ya nggak pernah keluar dari pondok, nggak pernah ke kota lain, nggak pernah. Tapi seringkali di Penjaringan, di rumah saya di Penjaringan situ, di Masjid At-Taqwa, seringkali jam 2 malam tok minta sahur. Tapi lek wiritan ya itu mulai isya subuh, lek siang puasa. Tapi orang lain nggak tahu, bahkan kiainya, teman-temannya di pondok ya nggak tahu. Menurut dia ya dia biasa-biasa aja di pondok. Nah itu memang derajat yang seperti itu beda dengan Islam kita ini. Kita ini biasa-biasa, doyan mangan, doyan turu, kan gitu. Amalnya ya pas-pasan, gak menomorsatukan Allah, jadi gak nyampe-nyampe. Tapi alhamdulillah, kita syukuri saja masih banyak di bawah kita yang gak dikasih rezeki oleh Allah. Kafir, munafik, gak ono yang nyampaikan yang benar dengan alasan toleransi lah dan lain sebagainya, yang sebenarnya bukan itu. Karena Islam sebenarnya kalau bicara toleransi di dunia ini sepanjang masa, yang paling toleransi ya umat Islam. Sampai akhirnya dijajah-jajah terus ya karena umat Islam sangat toleransi pada tamu, tetangga, sama orang asing, karena memang perintah dari agama. Para jamaah sekalian, kita panjenengan semua ingin meningkatkan dekat dengan Allah, jadi kekasih Allah bisa. Syaratnya yang fardu beresi dulu, yang haram tinggalkan, kemudian terus istiqomah jalankan yang sunnah-sunnah itu sampai dicintai Allah. Nanti kita tidak pernah tahu dicintai atau tidak. Nanti kalau udah dicintai Allah, Allah pasti akan ngasih tahu. Itu biasa nanti diangkat, dikumpulkan dengan para aulia itu. Bahkan di dunia ini ya istilahnya yang membuat dunia nggak kiamat-kiamat ya karena masih ada waliullah tersebut. Kita akhirnya masih bisa makan, bisa minum, bisa menikmati dunia karena ada aulia tersebut. Para jemaah sekalian, demikianlah seorang mukmin itu terus berusaha untuk mencapai derajat lebih sempurna lagi, sehingga seorang mukmin yang dekat dengan Allah itu dikenal farisan, miqdaman fin nahar, dikenal sebagai pejuang-pejuang di siang hari, rohiban abidan mutakhasyian fil lail. Tapi kalau di malam hari dikenal sebagai seperti rohib-rohib yang ibadah full dengan penuh khusyuk di malam hari. Sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam surat As-Sajdah ayat 16, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun.
mereka itu lambung-lambungnya itu jauh dari tempat tidur. Ini adalah gambaran dari orang yang bangun malam ya. Yad'una rabbahum, mereka berdoa pada Tuhannya. Khaufan, karena takut, wa taman, dan karena penuh harap, wa mimma razaqnahum yunfikun, dari rezeki yang sudah kami Allah berikan pada mereka, orang tersebut menginfakkan. Inilah yang akan dikejar terus oleh seorang yang beriman. Dia tidak akan pernah puas dengan keimanannya, tapi terus berusaha mencapai derajat lebih sempurna lagi. Malamnya dia khusyuk, tahajud, berdoa, tilawatul Quran, wirid. Siang hari berjuang, berdakwah, berjihad. Ya karena sekarang nggak ada perang, jihadnya ya mungkin jihad cari nafkah yang halal. Semangat dapat digunakan di jalan Allah, atau ngajar semangat, atau bertani semangat cari yang halal, atau jadi pejabat yang serius melayani masyarakat karena Allah. Ya begitu ciri orang beriman yang ingin sempurna imannya dan ingin dekat dengan Allah, apalagi ingin jadi kekasih Allah, menjadi waliullah. Ini para jamaah sekalian, tuntunan pasti dari Allah, dari Rasul yang tidak mungkin salah. Kalau kita mau melakukannya pasti beruntung dan pasti akan berubah, dan pada akhirnya sejauh mana kita mendekat dengan Allah, sejauh itu pula Allah akan dekat dengan kita. Apalagi yang kita cari? Kita semuanya ini dipinjami oleh Allah. Mata kita ini diciptakan Allah. Hidung, telinga, mulut kita, kulit kita, tulang belulang kita, jari kita, rambut kita, semuanya ini dibikin oleh Allah. Kita dipinjami. Makanya kalau udah diambil oleh Allah, walaupun sesehat apapun kita, nggak bisa nolak. Mau raja ya mati, jenderal ya mati, presiden ya mati, orang miskin mati, orang kaya mati, ulama mati, semuanya kalau Allah udah menghendaki diambil lagi, nggak ada yang bisa nolak. Karena itu para jamaah sekalian, yang paling untung, paling selamat, paling benar adalah kita semakin mendekat kepada Allah, meningkatkan derajat kepada Allah, semakin beriman kepada Allah, semakin tunduk patuh pada Allah. Semoga kita semuanya walaupun nggak jadi wali-waliullah, mudah-mudahan kita semuanya akhirnya diampuni oleh Allah, kemudian kita dibarokai oleh Allah, dan kemudian mudah-mudahan kita mudah-mudahan kalau dipanggil husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian para jamaah sekalian, mudah-mudahan ini semuanya yang bermanfaat untuk saya pribadi khususnya, dan para jamaah semuanya. Semua yang benar itu dari Allah. Mari kita teladani bersama-sama. Ada kurang lebihnya itu dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri bersama ya dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita ini dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina rasulina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma inna zalamna dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa liazwajina wa liauladina wa lijama'atina wa lijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izil islam wal muslimin. اللهم انصر مجاهدين في كل مكان. اللهم اجعلنا من المجاهدين الشهداء الصالحين والصديقين والمخلصين والصابرين والشاكرين والمتقين والناجحين في الدارين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.